Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, Baik. Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Ibu sangat senang bisa bertemu dengan Ananda semua, walaupun melalui media online. Ibu juga sangat berterima kasih kepada Ananda atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Ayo teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Baik, selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu. Karena Ibu belum kenal semuanya nih dengan Ananda. Baik, Ibu Tasanur Anissa dan Ibu mempunyai moto hidup, nikmati prosesnya bukan protesnya. Jadi nanti ketika Ananda memperkenalkan diri, sebutkan nama dan moto hidupnya ya. Silakan dilanjut. Siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Roni, Bu, Roni. Oke, silakan Ananda Roni memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Randy Hartanto. Moto hidup, tidak akan ada kemenangan tanpa pengorbanan, Ibu. Oke, bagus ya Ananda Roni. Ayo selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau kata saya, mendingan Udin duluan, Bu. Oh, silakan Ananda Izudin. Makasih ya, Alvan. Anda terbaik. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Izudin. Moto hidup saya, semuanya butuh duit. Iya sih, memang betul. Semuanya butuh duit. Oke, selanjutnya siapa? Nah, baru saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Alvan Eka Kurniawan. Moto hidup saya, hidup itu cuma sekali, jadi dinikmati, tapi jangan sampai didestruksi. Oke, bagus. Panjangan, Alvan. Dilanjut perkenalannya. Saya boleh, Bu? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nafla. Moto hidup saya bahagia memilih bahagia. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya deh, Bu. Oke, silakan. Nama saya Azhar Nur Salsabila. Moto hidup saya, apapun yang terjadi, tetaplah bernafas. Ya, bagus ya. Ayo selanjutnya siapa yang belum memperkenalkan diri? Zulia, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zulia Repiatu Diana. Moto hidup saya, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Terima kasih. Bagus. Selanjutnya siapa lagi? Ibu, saya Widian. Moto hidup saya,
lebih baik belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Oke. Terima kasih Widian, dilanjut. Saya Bu, Oke, silakan. nama saya Fadel. Moto hidup saya, janganlah kamu lengah terhadap kebaikan, karena nanti kamu akan lengah juga terhadap kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah perkenalan semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya, pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok dan ada yang pernah mendengar apa sih itu bimbingan kelompok? Saya belum, Bu. Wah. Yang lainnya? Apa semuanya pengalaman pertama nih mengikuti bimbingan kelompok? Iya, Ibu, pertama. Oke, baik, karena kalian baru pertama kali mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, dari bimbingan kelompok sendiri yaitu satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor Ibu kepada sekelompok siswa kalian untuk membahas suatu topik atau tema tertentu. Nah, dari topik ini dibagi dua lagi, ada topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu dari kalian, anggota kelompok. Nah, kalian ini disebut anggota kelompok dan Ibu sebagai pemimpin kelompok atau konselor. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu harap Ananda mengikuti kegiatan ini dengan secara sukarela tanpa adanya keterpaksaan sedikit pun. Dan Ibu harap jika ada hal yang bersifat privasi, Ananda dapat menjaga kerahasiaannya. Bagaimana Ananda dapat bisa dipahami? Bisa. Paham, Bisa, Bu. Ibu. Salam. Ibu. Baik, topik sekarang yang kita diskusikan pada pagi hari ini yaitu tentang stop bullying. Apa sih bagi kalian itu bullying itu? Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, bullying itu perilaku agresi yang dilakuin sama sekelompok murid yang menindas murid yang lebih lemah, yang tujuannya untuk menyakiti siswa tersebut. Oke, ada lagi yang mau berkomentar tentang apa sih itu bullying? Alvan mau berpendapat, dia tunjuk tangan, Bu. Ayo. Menurut saya, Bu, Apa? bullying itu sebuah penindasan, Bu. Pokoknya sama sih, Bu, dari yang kuat ke yang lemah. Lalu ada lagi yang mau berkomentar? Saya Bu, Ya, silakan. bullying itu suatu kegiatan untuk menjatuhkan orang lain baik secara fisik maupun mental. Saya mau nambahin, Bu. Oke, boleh. Dan sebenarnya kalau misalkan orang yang menerima serangan itu baik fisik ataupun mental, selama mereka tidak menerima, walaupun niatnya bercanda, itu juga termasuk bullying. Lalu ada lagi, ayo boleh berkomentar semua tentang bullying itu apa? Ibu mau nanya, Ibu, Iya, bedanya bully sama tawuran apa, Bu? kalau bully itu bisa dilakukan kayak secara fisik atau verbal. Nah, kalau tawuran kan pasti rame-rame ya menyerangnya. Dan kalau biasanya yang setahu Ibu kalau tawuran itu memakai senjata tajam. Kalau misalnya bullying itu lebih ke apa ya namanya? Ke kata-kata gitu, perundungan. Baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Dan bullying itu terkadang lebih condong kayak ke psikis, kayak misalnya
Kayak misalnya dibully karena warna kulit atau karena dia berbeda seperti cacat fisik gitu. Kalau tawuran itu kayak berantem dengan yang banyak orang ya, dengan massa menggunakan senjata tajam. Menurut Ibu sih gitu. Makasih Ibu jawabannya. Saya Ya, udah paham. Bu, saya mau nanya deh, Bu. ya. Tadi kan kata Naflah itu kalau misalkan bercanda dan lawan bercandanya itu nggak terima, berarti itu masuknya ke bullying. Nah, kalau misalkan ada A nih, Bu, nindas yang B, tapi si B ini terima, itu masuk ke bullying nggak, Bu? B ini dibully apa gimana? Dikata-katain Ya, si fisiknya. B. Ya, dia dikata-katain, tapi dia terima. Menurut dia, ya, dark jokes aja gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang bully, ya itu bully. Cuman kan ada juga ya beberapa orang yang menganggap bully itu kayak hal biasa, tapi ada juga yang kayak ketika dibully itu dia merasa sakit hati, bahkan bisa sampai depresi, terjebak kayak, ih kok gue digituin ya gitu. Bu? Oh, berarti kalau misalkan orang nggak terima, ya udah wes gitu, Bu ya. Itu Ananda Azahra Dengerin nggak, Bu? Suara Bu. berkomentar dan menambahkan, Enggak, Bu, udah. nggak apa-apa, berbicara aja. Udah, Bu, udah. Ada yang ingin berkomentar lagi? Saya udah tunjuk tangan dari tadi. Apa? Iya. Apakah kalau dibully, terus yang dibully itu sakit hati, terus bilangnya baperan gitu, Bu? Itu gimana ya, Bu? Gimana? Kalau yang dibully tapi dibilangnya baperan, padahal dia sakit hati beneran. Ya itu makanya, jadi kita harus bisa menjaga sikap itu ya, perasaan seseorang. Nah itu kadang kita nggak tahu kalau misalnya dia ternyata benar-benar sakit hati, tapi kita menganggap dia tuh baperan. Siapa tahu aja emang dia beneran sakit hati gitu. Jadi kita jangan pernah menganggap orang itu baperan. Kalau menurut Ibu sih gitu. Berarti kita harus peka sama teman sendiri, Bu ya. Iya, betul. Lebih kayak menjaga perasaannya sih. Ya, Bu, saya akan belajar peka dan menjaga perasaan, Bu. Jaga perasaan dia susah, Bu. Perasaan siapa tuh? Ibu kepo. Bu, nanti jadi konseling cintaan Izudin, Bu. Siap. Roni diam aja, nggak mau berpendapat. Udah cukup. Ada yang ingin berpendapat lagi? Bu, saya dong, Bu. Oke, silakan. Ngerosting orang sama nge-dark jokes, boleh nggak sih, Bu? Ngerosting itu seperti apa? Om Alvan, tolong dong jelasin. Ngerosting tuh kayak kita ngejek orang tapi buat bercanda, Bu. Sama Biasanya ya. buat stand up comedian. Tapi kan niatnya juga nggak ngejek sih kalau roasting. Iya, kayak misalkan si Izudin kurus, lemes, kayak cakwe gitu, Bu. Itu roasting namanya. Tapi kalau roasting itu harus dengan konsen si korban. Ibu saya nggak terima, dibilang kayak cakwe. Ayo, Alvan, tidak boleh seperti itu ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Saya sudah menjolimi.
Sudah semua berkomentarnya atau ada yang mau berkomentar lagi nih? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Bagus sekali ya pendapat Ananda semua ya, tentang bully itu apa. Berarti Ananda semua sudah paham apa tentang itu bullying. Bisa paham gitu tentang bullying. Jadi dengan membahas topik ini, Ibu berharap Ananda juga bisa lebih mengerti apa itu bullying dan bisa menghindari dari sikap bullying itu sendiri dan mampu menghadapi bullying itu sendiri. Nah, Ananda sekalian, sebelum ke tahap selanjutnya nih, Ibu ingin mengecek pemahaman Ananda. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok di awal. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih, apa sih bimbingan kelompok itu bagi Ananda semua? Berarti bimbingan kelompok itu kayak bimbingan, tapi perbedaannya kelompok, tapi memanfaatkan kayak dinamika kelompok, Bu. Kayak ada yang komentar kayak tadi yang Ibu contohin, terus ya ada tambahan-tambahan seperti itulah, Bu. Iya, betul. Betul sekali, Alvan. Ini lagi yang mau berkomentar. Ditunjuk aja, Ibu. Soalnya nggak ada yang mau ngomong. Ada yang mau ngomong lagi Yap. nggak? Ada yang Yang perempuan, Bu, dari tadi diem. Mungkin Azahra mau berbicara. Bimbingan kelompok itu saat ibu satu konselor membimbing murid-murid yang ada di kelompok bersama-sama. Oke. Ada lagi? Saya, Bu, Apa itu? Kapan Anda izin? bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, Ibu. Terus dibimbing. Betul. Terus lagi? Udah, Bu, itu aja. Menurut saya gitu, Bu. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada, sesuai dengan topik yang di awal, yaitu topik tugas merupakan topik dari Ibu dengan tema stop bullying, dan kita akan memainkan drama dengan teknik sosiodrama. Nah, dari teknik sosiodrama ini sendiri ada artinya, yaitu teknik dalam bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah sosial masalah-masalah sosial melalui kegiatan bermain peran. Dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari situasi masalah sosial. Nah, tadi Ibu juga sudah membagikan teksnya melalui WhatsApp group. Silahkan dibaca dan dipilih mau menjadi siapa saja. Dibaca dulu ya teks yang dari Ibu. Ibu, Ya. saya izin ke toilet sebentar, Ibu. Maaf. Oh ya, silakan. Saya juga boleh nggak, Bu? Boleh. Permisi. Iya.
nih. Bentar, gue on-cam dulu. Baik, tadi Ibu kan sudah membagikan skenario-nya lewat WhatsApp group. Sudah dibaca dan sudah dipilih perannya. Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Aku jadi yang baik-baik, Bu ya. Nggak apa-apa, Bu ya. Ibu, Ya, nggak apa-apa. Ya, saya memerankan 2 peran ya, Bu. Soalnya saya mau banyak. oh ya, tidak apa-apa. Oke, baik. Boleh dimulai. Boleh. Oke, kita mulai. Yang lain, Bu. Yang lain bisa nggak tuh, Bu? Gimana, guys? Pada bisa, guys? Yang lain udah Siap, milih Ibu. belum? Jangan Udah diam siap. aja. Bisa, ya bisa yuk. Ayo, Bu. Aku udah nggak sabar nih, Bu. Ibu Roni rambutnya panjang, Bu. Ya, nanti kalau udah sekolah dipotong ya Roni rambutnya. Izudin juga, Bu. Alvan Belum, juga tuh Ibu. udah kena alis. Belum kena Nggak ada, Bu. kuping. Tuh, alisnya Tuh, kelihatan. belum kena kuping. Oh, kuping Ibu, Alvis juga. itu udah coba. kena alis. Oke, kita mulai ya dramanya. Ada sebuah sekolah mengenai atas. Di sekolah megah ini ada sebuah kelompok yang jahat untuk menindas orang lain. Mereka adalah Mauren, Invi, dan Nisa. Mereka suka pemalas, memarahi, dan membuli murid lain. Ren, Dri. Gue baru denger hari ini kita bakal dapet anak pindahan di kelas kita. Ya terus apa masalahnya sama gue? Ya enggak, gue kan cuma ngasih tahu. Kali aja lu kudet gitu. Iya, gue juga dengar katanya sih namanya Komalia. Siapa? Kamalia. Nama gue kayak komodo sih. Oke, untuk hari ini kita bakal ngasih dia pelajaran berharga buat dia, biar dia nggak bisa macam-macam sama kita ke depannya. Mauren dan temannya pun menyusun rencana untuk memberikan pelajaran tersebut kepada anak baru. Bel dimulai sudah masuk ke dalam kelas kecuali para anggota geng terkenal itu. Terdengar suara pintu terbanting. Melihat ke asal suara, lain adalah Mauren, Indri, dan Nisa. Mereka dengan santainya memasuki kelas dan bagaikan tak menghiraukan tatapan murid kelasnya. Yasin yang merasa kesal bangkit dari duduk dan menghampiri mereka. Hei, Mauren, Indri, Nisa. Udah aku peringatin beberapa kali. Boleh diulang nanti dipotong ya. Hei, Mauren, Indri, Nisa. Udah aku peringatin berapa kali. Kalau buka pintu tuh biasa aja. Gak usah dibanting segala. Kalau pintunya rusak, mau gantiin. Oh, masalah properti sekolah ya. Maaf, gue gak akan ngulangin kejadian mati pintu lagi deh. Terserah deh. Aku nggak tahu serius, bukan bercanda. Oh, ya udah, permisi. Setelah itu, guru pun masuk yang di belakangnya terlihat seorang murid. Ya, selamat pagi murid-murid semua. Hari ini kita kedatangan murid baru nih. Tolong sedikit perhatiannya ya saat dia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Komalia. Saya berasal dari SMA Negeri 105. Mohon bantuan semuanya. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat murid bebas dari pelajaran dan tugas untuk makan dan minum di kantin. Mau kantin nggak? Nggak nafsu makan gue. Mendingan kita gangguin anak baru itu yuk. Bagi duit dong. Aku nggak punya uang. Mana mungkin lo nggak punya duit?
Komalia terdiam. Kok serain duit kok anak kampungan? Fadel, Nasir, dan Yasin yang melihat Komalia di warung langsung pergi menghampiri mereka berempat. Ada apa ini? Kalian gak boleh kayak gitu ya. Bukan masalah lo ya, jadi diem deh. Tapi kalian nggak bisa gitu dong, komentar dia seenaknya. Walaupun masih baru, dia kan teman kita juga. Iya, gue tahu. Udah nggak usah lanjutin ceramahnya. Capek gue dengernya. Jangan nyolot gitu dong. Kita bertiga kan cuma ngingetin aja. Bener tuh, kita cuma ngingetin. Nah udah deh, jangan banyak ngomong. Setuju gue. Kemudian Nasir membantu Komalia berdiri. Kamu nggak apa-apa kan, Komalia? Oh, nggak apa-apa kok. Mereka bertiga itu emang keterlaluan. Daripada di sini ada mereka, mending kita ke perpus. Komalia mau ikut gak? Aku di kelas aja deh. Oh ya udah, kita duluan ya. Ya. Yasin, Fadel, dan Nasir pergi meninggalkan Komalia, Mauren, Indri, dan Nisa di kelas menuju ke perpustakaan. Kalau itu cuma murid baru di sini, jadi jangan cari-cari perhatian deh. Tapi kan aku nggak ngapa-ngapain. Udah deh, lo nggak usah berani ngebantah kita. Tapi kan Lo ini ya, Rasain tuh. Wali kelas yang tersengaja lewat di depan kelas melihat seluruh kejadian pembulian yang dilakukan oleh Mauren dan teman-teman. Kalian bertiga, apa yang kalian lakuin ke Komalia? Kami nggak ngelakuin apa-apa kok, Pak. Kalian membuli Komalia ya? Mauren, Indri, Nisa, pulang sekolah kalian ketemu Bapak di ruang kepala sekolah. Jangan sampai enggak. Saya tunggu. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Mauren dan teman-teman segera menuju ke ruang kepala sekolah. Guru BK yang berada di depan ruang kepala sekolah memanggil mereka. Hei, kalian bertiga, cepat masuk ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah udah menunggu di dalam. ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang. Silakan duduk. Sekarang mereka bertiga bisa dengan jelas melihat bahwa orang yang ada di dalam aula itu hanya kepala sekolah, guru BK, wali kelas, bukan seperti Fadel, Nasir, Yasin, dan Komalia. Ya sudah, kita mulai pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya saya harap kalian semua berkata sejujurnya dan tidak ada kebohongan di antara kita. Iya, Pak. Saya akan jawab dengan jujur. Apakah benar kalian membuli Komalia? Alasannya kenapa? Kenapa kalian membuli Komalia? Karena ia mempunyai masalah dengan kalian? Atau apa? Kami cuma bercanda, Pak. Cuman bercanda. Kalian pernah mendorongnya sampai terjatuh. Kalau jatuh, kalian ini sangat keterlaluan. Kenapa kalian ngelakuin itu ke Komalia? Jawab. Kalian harus minta maaf kepada Komalia ya. Nah, Komalia, berharap kamu bisa memaafkan mereka semua ya atas perbuatan yang mereka lakukan pada kamu. Iya, maafin kami ya karena udah kasar sama kamu. Setelah kejadian ini, aku harap aku dan teman-teman bisa berteman baik. ya aku udah terima kok semua permintaan maaf kalian.
Gitu dong Ren, dari dulu kayak minta maafnya. Kan enak dilihatnya. Sekarang udah, jangan ngebully-bully lagi ya. Kan indah kalau kita berteman bareng-bareng. Setelah kejadian itu, Mauren, Indri, dan Nisa berteman dengan Komalia. Mereka bertiga belajar bahwa tak ada baik membeda-bedakan orang dan membulinya. Alhamdulillah, kita sudah selesai nih memainkan dramanya. Bagus-bagus kalian semua dalam memainkan dramanya. Oke, Ibu ingin bertanya nih. Kan kalian sudah memainkan drama nih tentang bullying. Apa sih yang kalian lebih pahami tentang bullying ini? Selain dengan verbal dan tindakan, bentuknya bisa juga pemaksaan ya Bu ya, kayak minta uang kayak tadi Bu. Iya, betul. Nggak ada lagi? Tapi kalau minta uang ke orang tua nggak apa-apa kan Bu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau ada buat keperluan diri sendiri mah. Saya mau nambah Ibu, Oke, silakan. sama selain itu juga ngancam-ngancam korbannya yang dibully. Ya, betul. Ada lagi? Kalau nanya boleh Bu? Boleh. Emang bener Bu, kalau misalkan diselesain di ruang BK bakalan selesai. Di sekolah saya dulu malah pas pulang sekolahnya makin dibully. Itu gimana Bu? Ya benar tuh Bu. Gimana yang semakin dibulinya tuh korbannya? Korbannya Bu, jadi kayak dibully di sekolah nih, terus malah dipanggil ke ruang BK. Pas pulang malah dikatain cepu, nanti teman-teman satu tongkrongan malah mukulin bareng-bareng gitu Bu, gimana tuh Bu? Kalau kayak gitu, kita ngapain lagi Bu? Kalau berarti kan siapa? Alvan ya? Ya Bu, saya nanya Bu. Pas di ruang kepala sekolahnya sudah selesai gitu masalahnya. Iya. Tapi ketika di luar kepala sekolahnya malah Nah, dibully lagi. ya malah digituin terus. Karena kan di luar sekolah nggak kelihatan sama guru-guru yang ada di ruang BK tadi Bu. Mungkin menurut Ibu itu belum ada benar-benar kayak selesai gitu ya, dan jadi itu nanti guru BK tuh bisa nanya lagi nih kepada korban bulinya gimana gitu, udah masih dibully atau tidak gitu. Jadi guru BK harus tetap nanya gitu ke teman-teman sekitarnya, dan kita juga harus bisa tegas nih sama pembulinya. Kalau kita tegasin nih jangan sampai ngebully lagi, dan kita juga harus lebih condong ke yang korbannya ini. Kita tanya teman-temannya, yang teman-teman sekitarnya dia masih dibully nggak nih anak gitu. Oh, berarti ada pemantauan lebih lanjut lagi Bu ya? Iya, betul. Oh, makasih Ibu. Ya, betul. Ayo lanjut, ada yang mau berkomentar lagi? Kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang kalian rasakan ketika memainkan peran-peran yang kalian ambil nih tadi? Menjadi lemah nggak enak, Bu. Menjadi lemah itu nggak enak. Menjadi bapak-bapak, Bu. Kenapa? Berpendapat, Bu. Jadi kepala sekolah ceritanya, kalau berdasarkan cerita, sepertinya tidak terlalu berguna ya, maaf ya Bu ya. Di cerita ini hanya cuma manggil mereka, suruh minta maaf. Saya rasa masalah tidak akan selesai hanya cuma minta maaf itu, Bu. Menurut saya. Oke, betul. Berarti kepala sekolahnya kurang membantu dalam menyelesaikan masalah ya? Iya, bisa jadi malah keluar dari ruang kepala sekolah itu malah di bertiga malah makin menjadi-jadi tindakannya.
Oke, ada yang mau berkomentar lagi tentang peran yang dimainkan? Saya Bu, Ya, silakan. dari drama yang sudah ditampilkan tadi, peran dari teman-teman itu sangat penting Bu untuk membackup korban bullying tersebut. Perlu kayak kita membantu yang korban dibully juga ya. Ya Bu, Benar, Bu. saya setuju. Kalau bisa diselesain masalahnya di lingkungan kelas saja, kenapa harus dibawa ke kepala sekolah, Bu? Gimana? Ya kalau bisa diselesain masalahnya di lingkungan kelas saja, Bu. Jangan sampai dibawa ke ruang BK ataupun ke kepala sekolah, karena itu akan menambah masalah baru, Bu. Mungkin mungkin nggak menambah masalah baru ya, karena kalau misalnya tidak segera dibawa ke ruang kepala sekolah atau tidak dibantu oleh guru BK, masalah tersebut akan semakin kayak bisa memuncak gitu, dan psikomalia ini nantinya bisa menjadi lebih tertekan kalau tidak diatasi secara cepat. Ayo, ada yang mau berkomentar lagi? Saya Saya, Bu Bu. sebagai pembuli. Ya udah Bu Zahra aja, Bu. Cocok, Bu. Kalau menurut saya mungkin pembulinya itu dia pengen ngerasa kuat gitu loh Bu dibandingkan orang lain. Tuh sama cari perhatian juga. Ya, betul. Karena pembuli rata-rata tuh yang pelaku pembuli itu karena dia ngerasa memiliki kekuasaan ya. Ya, selanjutnya ada lagi. Bu, saya ingin berpendapat Bu. Ya udah, Hamzah lagi, Bu. Ya udah, Bang Alvan dulu dah Bu. Oke. Ya udah, Bu, aku. Bu, menurut saya peran yang saya lakuin tadi itu sebagai teman kurang, Bu. Karena ya cuman ngebantu kayak abis didorong, terus saya cuman ngebantu bangunin, nanya gak apa-apa atau enggak, dan cuman jawab gak apa-apa, udah selesai ditinggal. Menurut saya lanjut dari pernyataan Hamzah tadi yang teman-teman sangat penting, menurut saya itu bisa dimaksimalin Bu peran teman-teman di situ. Mungkin saya ngobrol sama 3 perempuan pembuli ini, atau ya membuat kelas lebih kondusif untuk si Komalia ini gitu. Dan bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk melindungi Komalia, bukan hanya ngeliatin doang gitu, Bu. Jadi bisa lebih maksimal. Tuh. Oke, bagus komentarnya dan sarannya. Terus nih, bagaimana sih sikap kita ketika berada di posisi sebagai yang dibully, terus sebagai pelakunya juga. Terus sikap kita nih tadi kan ada tuh, siapa sih tadi, kayak Fadel, terus Nasir, Yasin sebagai saksi ketika ada orang yang dibully. Bagaimana sikap kita? Kalau menurut saya sih sebagai pada tadi Bu, ketika kita melihat suatu kegiatan bullying, maka kita harus menentang bahwa itu salah gitu. Jadi dengan cara kita melawan dalam artian tidak secara fisik, tapi menentang pernyataan orang yang membullying tersebut. Terus ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan. dan benar yang dikatakan sama Fadel tadi, Hamzah Fadel, bahwa ya bully itu nggak cuma selesai di ruangan kepala sekolah itu aja, dari teman-temannya juga harus mendukung, dari lingkungan guru-gurunya juga harus mendukung, bahkan dari lingkungan rumahnya sendiri pun sebenarnya juga harus dipantau gimana gitu. Oke, ada lagi yang ingin berkomentar? Zulia, Bu. Ya, silakan Jadi Zulia sebagai pembuli, sebagai Nisa, sebenarnya kasihan sih. Cuman karena lingkungan pertemanannya yang begitu, jadi ngikutin aja. Terbawa harus ya, pertemanan. Betul. Ada lagi yang ingin berkomentar dan berpendapat?
Oke, kalau tidak ada, terus tindakan apa sih yang kalian lakukan nih setelah mengikuti kegiatan ini? Paling kalau misalnya jadi bystander di sana, apa yang ngevideo kali ya Bu, biar jadi ada buktinya gitu kalau misalnya mau diomongin lebih lanjut atau mau ke pihak berwajib gitu kan harus ada buktinya. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau dari saya sebagai pemeran yang tertindas, ya sebenarnya kalau misalkan merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kita sebenarnya bisa melawan sedikitnya. Walaupun ya pasti bakal dilawan balik lagi, cuma mungkin kita tuh harus bisa ngasih tahu ke banyak anak-anak di Indonesia, ya kalau misalkan nggak suka, lawan aja. Ada lagi yang mau berpendapat dan berkomentar? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya salah satu faktor yang membuat seorang anak dibully ini karena nggak ada teman. Contohnya kayak yang tadi, itu kan dia anak baru banget, dia nggak ada teman. Dan beberapa kali kayak di sekolah saya yang pernah saya, ya tempat saya belajar dulu, teman-teman yang biasa saya lihat dibully itu orang yang pendiam atau orang yang kayak terbelakang gitulah, selalu sendiri. Makanya ada beberapa orang yang ganggu atau ngusilin. Mungkin awal dari mereka sendiri buat ngeganggu atau ngusilin itu nggak terlalu buruk. Mungkin niat awalnya ya, karena mungkin biar dia bersosialisasi atau kayak gimana. Nah, akhirnya ya keterusan gitu kan. Nah, mungkin langkah selanjutnya lebih ngerangkul lagi, Bu, buat orang-orang yang kurang teman atau nggak ada temennya. Karena ya kalau nggak ada temen, nggak ada power, ada orang yang rasa punya power dan lihat orang lemah, pasti bakalan ditindas. Oke, bagus sekali Alvan. Ada lagi yang ingin berkomentar dan berpendapat? Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu ingin tahu dong kesan dan pesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kesan dan pesannya. Saya malas, Bu, sama Izudin. Dari tadi tunjuk mulu. Ada lagi Alvan, kesan dan pesannya? Apa-apaan, Alvan? Kok jadi gua? Tuh, Bu, nggak mau ngaku lagi, Bu, parah. Kayaknya Izudin yang mau ngasih kesan pesan deh, Bu. Ayo Izudin boleh. Kesannya, Bu. Kesannya Saya dulu deh Bu, boleh. Boleh, silakan. Nah, makasih. Kalau saya sih menyenangkan ya Ibu, soalnya kita jadi dapat perspektif baru juga dari teman-teman yang lain. Udah itu aja Bu. Oke, ada lagi yang ingin berkesan dan berpesan? Menurut saya, Bu, kesan ikut bimbingan kelompok seru, gak ngebosenin. Karena ada yang lain gitu kan. Karena kalau misalnya saya misalkan sama guru BK, jujur saya bosan, Bu. Dan teman kayaknya seru juga. Dan pesan saya mungkin kegiatan seperti ini perlu ada lagi. Karena biar ngejelasin betapa pentingnya kayak gini, ternyata seru juga. Dan banyak ilmu yang bisa didapetin, sudut pandang berbeda yang bisa kita dapetin, dan mungkin pemahaman baru yang bisa kita pakai. Cukup. Ada lagi yang ingin ada yang ingin lagi berkesan dan berpesan? Saya deh, Bu. Oke, silakan. Menurut saya dari drama tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita ketika kita di posisi beberapa peran tadi, kita bisa mengambil baik
sisi baiknya dan sisi buruknya gitu Bu, untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi? Saya boleh, Bu? Boleh. Ini mungkin pendapat saya akan sedikit, bukan pendapat juga sih, tapi insight baru yang saya dapetin dari sini, itu akan sedikit berlawanan sama yang lain, cuma yang saya dapatkan adalah, ya sebenarnya sampai kapanpun bullying juga akan tetap ada, pembuli bakalan tetap ada, yang dibully akan tetap ada, tapi gimana caranya kita tuh bisa mengedukasi orang-orang yang merasa terbully untuk bisa melawan balik. Oke, bagus sekali, Naflah. Oke, sudah semuanya. Apa ada yang ingin lagi? Berarti nggak beda itu Manaf sama gua. Kan sudut pandang baru, ilmu baru. Oke, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah semuanya menyampaikan kesan dan pesannya, alhamdulillah kegiatan pada hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ananda dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk Ananda semua. Baik, Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.